5 orang. 1, 2, 3. Pak Kiai, nama saya Sajidi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon segera ditindaklanjuti. Ketika tadi kita mendengarkan paparan dari Bapak Ketua Umum kita, yaitu yang termasuk aliran sesat, yaitu mereka didakwa dengan ilmu. Dia mengatakan kalau sudah mengamalkan katakanlah zikir 1000, dia sudah dipanggil maulang atau maulani. Mohon ini segera disikapi karena ada beberapa majelis di rumah ini yang seperti itu. Kemudian yang kedua, takut kita Pak, takut kita nanti seperti ini terjadi, akan mengakar ke sana kemari. Yang kedua, mohon agar diberikan, khususnya Bapak Kiai Pak Abdul Somad Pak, saya tanya bagaimana ajarannya sebenarnya tentang yaitu zikir yang sebenarnya sesuai dengan aturan dan hadis Rasulullah atau Al-Quran. Karena Bapak ada amalan-amalan yang mungkin barangkali selama ini mungkin halayak ramai atau mungkin orang awam mereka dikasih amalan ini dibaca. Kemudian ketika sudah diajarkan, ternyata yang mengajarkan sikapnya atau fi'ilnya, perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Islam. Padahal dia memberikan ajaran seperti katakan mungkin amalan-amalan yang katanya seperti amal Rasulullah, yaitu tentang masalah zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dapat sampaikan ya. Ya, silakan Pak Podcast. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh 2 narasumber kita. Yang pertama, namanya aliran sesat. Itu kan sering muncul dan tukar nama atau baju. Ini pemerintah kita kenapa tidak sampai memburu sampai ke akarnya? Ini bagaimana sebenarnya pemerintah kita hari ini baik avatar, kemudian datang lagi namanya Islam Nusantara, itu makin berkembang. Nah, untuk itu saya minta kepada narasumber, kiranya kalau sekiranya itu sudah salah, sesat, itu harusnya dibubarkan dan juga dia harus sirna gitu, jangan muncul lagi. Nah, yang keduanya di Dumai, tidak salah saya 15 hari yang silam itu ada zikir yang kabarnya dibentengi oleh Ansar, ya, Ansar GP atau NU. Zikir itu melukai diri. Itu ada fotonya dan ada gambarnya yang direkam oleh kawan. Dan ini sudah sampaikan kepada MUI Dumai, tapi sampai sekarang nampaknya tidak ada ya tanggapan. Saya minta kepada Bapak Lukman Syarif, tolong didalami hal yang seperti itu. Nah, ini barangkali intinya yang saya sampaikan, apa hubungan antara Gavatar itu dengan Islam Nusantara hari ini, itu sudah jelas sesat. Demikian, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Nama saya Pak Sebelum. Sebelumnya mau saya tanyakan kepada anggota PNB dan ini bagaimana sikap kita, ini sikap PNB seluruhnya dan sikap mungkin seluruhnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi aliran sesat yang telah menyebar di Kota Dumai. Ini banyak sekali Pak. Kalau di sini mungkin berada di Gudang, menurut saya mungkin berada di Pangkalan dan berada di Bekasi. Ini sikap kita. Bagaimana sikap kita sekarang ini dalam menghadapi aliran sesat yang telah menyebar di Kota Dumai. Pertanyaan saya, ini kemarin ada pengajian di Musola Al-Huda juga, Nurul Huda juga. Tapi apakah saya mungkin salah dengar? Menteri Agama dan Presiden diharapkan menghadiri
saya tanyakan kepada Pak Somad dan Pak Upan bagaimana tentang pendapat Bapak dan hadis yang membolehkan seandainya boleh, bagaimana hadisnya dan dasarnya, seandainya tidak boleh, bagaimana hadis dan dasarnya. Yang kedua, bagaimana status Pak anak angkat dalam kehidupan keluarga? Apakah kalau saya tahu saya Pak anak angkat itu kan menyentuh orang tuanya kan batal dan boleh dinikahi, ini ketahuan saya karena dia anak angkat, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi sekarang ini anak angkat dengan bapak angkatnya itu kayak nggak batal, peluk-pelukan itu biasa. Padahal dia bukan ada hubungan itu. Terima kasih Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza. Tadi Pak, seperti semua yang sudah kita dengar, tanda-tanda atau ciri-ciri orang Syiah atau aliran sesat. Yang akan saya tanyakan adalah apa kiat-kiat kita atau kami terutama sebagai mungkin manusia awam untuk menghadapi aliran-aliran sesat ini, baik itu dalam kapasitas kami mungkin sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pendidik, karena mungkin ilmu agama yang kami miliki mungkin tidak terlalu tinggi seperti bapak-bapak narasumber. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadilah. Siti Fadilah. Sebenarnya ini terkait Rafathar, beredar di sosial media bahwa Rafathar di Dumai pernah mendapatkan penghargaan ketika hari ulang tahun Dumai yang ke-13 pada tahun 2012. Nah, sebenarnya seandainya ada pihak Pemda atau Kapolda dari pihak kepolisian, kami ingin mengklarifikasi apakah berita itu benar. Sumbernya adalah Republika Berkoordinasi 14 Januari 2016 bahwa Rafathar di Dumai ini memiliki sekretariat di Jalan Baruna, Gang Bayu, dan juga mereka telah terdaftar di pemerintahan daerah Kota Dumai. Dan kemudian banyaknya aliran sesat ini akhirnya merugikan umat Islam itu sendiri. Begini, banyak aktivis dakwah yang mereka itu memahamkan Islam kepada umat, mengajak mereka untuk menerapkan syariat Islam secara gampang. Akhirnya mereka juga dijauhi oleh umat. Ya, banyak aktivis dakwah itu yang telah mengkaji anak-anak kampus dan ibu mereka itu akhirnya dilarang oleh orang tua karena mereka takut akan anaknya masuk aliran sesat. Jadi kami mengimbau bahwa tidak semua gerakan atau aktivis dakwah itu mengajak kesesatan. Bahkan mereka ingin memahamkan Islam, ya, syariat Islam yang kafah itu bagaimana. Dan kami memohon kepada Ustaz untuk mengklarifikasi ini, menjelaskan kepada umat jangan takut untuk ikut pengajian Islam. Jadi kalau banyak aliran sesat ini akhirnya merugikan umat Islam sendiri, mereka jauh, mereka takut ketika kita undang untuk melakukan kajian Islam. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus semuanya. Yang pertama, Pak Sajidin, bagaimana dengan keberadaan yang mengaku pemimpin kelompok majelis yang zikir dan sebagainya, kelompok-kelompok yang lain, tapi dia bukan punya latar belakang agama, dimuliakan dan diagungkan oleh kelompoknya, bahkan kalau disuruh baca Quran masih banyak salahnya, tidak mengerti hadis dan sebagainya, hanya dengan berzikir beberapa kali sudah dianggap maulana dan maulani. Untuk sebuah majelis zikir yang pangkalnya adalah ke daerah
daerah Rohul Pasir Pangarayan yang namanya zikir hidayatullah. Di sini saya sampaikan, saya sudah konfirmasi dengan ketua MUI sana, ya, bahwa majelis ini telah difatwakan sesat di Pasir Pangarayan, ya, oleh Majelis Ulama Pasir Pangarayan. Ya, Bapak Ibu, untuk sebuah majelis zikir yang namanya zikir hidayatullah yang berinduk dan berasal dari Pasir Pangarayan itu telah difatwakan oleh Majelis Ulama Pasir Pangarayan sebagai sesat. Di antara inti kesesatannya, mereka mengedepankan amal daripada ilmu, sehingga sumber hukum tidak lagi kitab suci tetapi gurunya, sesuai dengan pendapat gurunya, bukan lagi Al-Quran dan kitab suci. Nah, bagaimana kita menyikapi seorang yang mengaku memimpin kelompok-kelompok ini, mengajarkan zikir ini dan itu dengan segala fadilahnya, tetapi amalannya bertentangan? Contoh, misalnya dia mau mengobati orang, tapi dia laki-laki, diobatinya perempuan, dipegang-pegang tanpa memikirkan bagaimana halal haram antara aurat dan laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang ada pula yang tertutup pengobatannya. Kalau yang sudah yang seperti ini sudah patut untuk dihindari. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekaligus menjawab pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kiat menghadapi ini? Setiap yang mahal, berharga, bernilai pasti ada tiruannya, pasti ada bentuk palsunya. Emas, permata, intan, pasti ada bentuk palsunya. Sampai hari ini bentuk palsu itu terus bertambah. Tapi ibu-ibu bertindak beli emas, Bu. Bu, ibu-ibu masih beli emas tidak? Kenapa? Kan banyak yang palsu. Masih beli intan tidak? Masih. Kenapa? Kan banyak yang palsu. Apa yang ibu lakukan? Tidak usah sibuk dengan yang palsu, tambahkan ilmu tentang yang asli, maka ibu tidak ragu lagi dengan yang palsu. Maka selama kita tahu tentang yang benar, mau beribu-ribu yang palsu pun di luar Islam tidak akan mempengaruhi kita. Yang demikiannya. Kemudian ini Pak Azwar Gas, pemerintah dan aliran sesat. Sebenarnya kalau sudah menyangkut agama, tidak usah menunjuk-nunjukkan. Ada satu kata-kata ulama yang saya sangat suka. Fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana saja kamu pijak, kamu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keislamannya. Cuma pertanggungjawaban di hadapan Allah, semakin besar amanah yang dapat, semakin besarlah tanggung jawabnya. Seorang lurah kalau hanya tekan-tekan rekomendasi KTP, seorang camat hanya tekan-tekan rekomendasi KTP kemudian sholat lima waktu, itu belum tentu masuk surga. Karena seorang lurah, seorang camat, seorang wali kota, seorang gubernur adalah manusia pertama kalau dia beragama Islam yang ditanyakan Allah tentang keislaman di daerah. Apa yang sudah dia buat? Saya dulu pernah dengan Ibu Kajari ini sampaikan, ketika ada kasus anak kita yang dilahirkan dan dimurtadkan, itu saya sampaikan, Bu, nanti kalau kita mati, Bu, saya bilang, Allah tidak tanya KTP kita, tak tanya suku kita, tapi yang pertama Allah tanya, Ibu sebagai seorang Kajari, Ibu juga punya anak, dan Ibu juga tahu bahwa kita seagama. Apa yang pertama yang dilakukan untuk Islam dan umat Islam sesuai dengan rahmat dan kewenangan yang kita miliki. Kemudian tadi Pak Jorja menyatakan sudah dilaporkan kepada MUI, tapi MUI tidak bersikap. Kita bersikap, Pak, cuma kita tidak partai politik, kita tidak aparatur negara. Kalau partai politik boleh bersilat-silat beda. Kalau agama harus kuat penelitiannya, tidak boleh gila-wakola, harus sesuai fakta dan data. Barulah kita melihat ijtihad. Maka ijtihadnya ada dua. Pertama, ijtihad untuk fahmul waqi',
ketahui dulu apa yang terjadi, fakta, data, dan realita, baru kita istihad li fahmin nas, baru istihad li tanzilin nas. Kita istihad berusaha sungguh-sungguh memahami apa kata Al-Quran dan Sunnah, kata ulama, baru kita keluar dengan konklusi. Ini kita sudah perhatikan, kita sudah pantau dan sebagainya. Cuma tidak semudah itu. Kemudian pertanyaan ibu tadi, saya bertemu di website bahwa Gapata pernah mendapat penghargaan sebagai peserta gotong royong terbaik. Itu banyak orangnya yang mengeluarkan. Dan juga ibu bertanya, kenapa Gapata di Dumai terdaftar? Itu juga banyak orang yang mengungkapkan, terutama di saya. Sampai tahun 2018, saya juga tanda tanya di hati saya. Sebanyak-banyak daerah di Riau ini, kenapa Dumai yang mengeluarkan SKT, surat keterangan terdaftar untuk Gapata? Dan saya tidak pernah ditanya tentang ini waktu mengeluarkannya. Dan saya juga menjadi tanda tanya. Ternyata Menteri Dalam Negeri menyatakan tanggal 16 Januari yang lalu bahwa sejak tahun 2011 Gapata dalam tingkat pusat itu sudah berkali-kali mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan terdaftar di pusat, tapi berkali-kali ditolak. Lalu pada tahun 2012 buat surat edaran Dirjen Kesbangpol Kementerian Agama tanggal 5 April dan tanggal 30 November tahun 2012 yang isinya melarang seluruh Kesbangpol tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia untuk mengeluarkan surat keterangan terdaftar dan memerintahkan seluruh Kesbangpol untuk melakukan pemantauan. Itu isinya, Pak. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau terjadi di koran seperti itu, saya tidak mengerti. Tapi intinya seperti itulah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bagaimana kita memandang jika seorang kepala negara, Menteri Agama menghadiri Natal? Itu pertanyaan Pak Rasid tadi ya. Ini karena yang ahli majelis fatwa itu Pak Abdul Somad. Saya cuma ketua MUI-nya saja. Jadi kalau hubungan dengan fatwa ada saya oper sama beliau. Ya, karena yang boleh berfatwa pada saat ini ahli majelis fatwa. Kalau ketua MUI tidak boleh. Ketua MUI memberikan saran saja kepada ahli majelis fatwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian pertanyaan lagi tentang bagaimana hari ini justru aktivis dakwah ini untuk Siti Khadijah tadi ya, kita kok jadi ditakuti, malah ada kuliah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu biasa, itu reaksi sementara. Ketika terjadi peristiwa WTC, World Trade Center ya, ketika menara kepala di Amerika itu roboh, itu umat Islam sangat susah di Amerika, susah sesusah-susahnya. Mau masuk kantor ditutup, berurusan payah, mengeluarkan uang payah. Tapi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada satu kesusahan ada ribu kemudahan. Apa yang terjadi setelah WTC itu? Ternyata kitab yang paling laku, yang paling banyak dibeli di toko buku adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Dan Bapak Ibu, ketika WTC itu terjadi, jumlah umat Islam di Amerika cuma 6 juta. Tapi setelah itu, karena orang Barat kan seperti orang kita, kalau orang kita kan ngomong-ngomong aja udah percaya. Itu si Ustadz itu pandai ngomong aja tuh. Nah, ini ceritakan lagi. Itu si Ustadz itu begini kan. Kalau kita kan kebanyakan seperti ngomong-ngomong. Kalau orang Amerika, dia tidak percaya, dia baca, dia kaji. Maka hari ini Bapak Ibu, Islam di Amerika dan di Eropa termasuk the fastest growing religion. Jadi agama yang paling cepat perkembangannya. Bahkan hari ini di Amerika jumlah umat Islam disinyalir sampai 10 juta. Dan yang paling pesat perkembangannya di Inggris. Dan di Eropa, bahkan hari ini di kalangan masyarakat Amerika yang paling susah masuk
dalam berdakwah seperti itu. Terus saja kita meneruskan kebaikan ini. Insya Allah Allah menyatakan qul la yastawil khabith wa tayyib. Katakanlah tidak akan pernah yang sama yang keji dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun yang salah-salah, yang sesat-sesat ini banyak, ada tawaran wisata, ada tawaran ini dan sebagainya. Pak Somad kan kami tawaran. Ya kalau dapat nanti sampai saja tawarannya kan gitu. Bapak Ibu rahmatullah sekalian. Sebetulnya banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi di antaranya tawaran-tawaran yang seperti ini, termasuk di Indonesia ini nanti ada masjid yang siap mereka bangun dalam bentuk lain. Masjid siap dibangun, tapi tidak boleh aliran Syafi'i. Ada juga. Jadi Hamka sendiri berpendapat tentang Syiah ini. Jadi cerita tentang tawaran perjalanan, Hamka pernah dibawa ke Iran Pak. Hamka pernah dibawa ke Iran, dan ketika di Iran ditawarkan, biarkan kami membantu untuk berdakwah ke sana sini dana dari kami dan sebagainya. Apa kata Hamka? Cukuplah kami mengurus Islam di Indonesia, adapun kedatangan saudara-saudara tidak kami harapkan. Kemudian Hamka lagi mengatakan, dalam menegakkan akidah bangsa Indonesia, akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam pengamalan syariahnya kita adalah Syafi'i. Ini Hamka lo mengatakan kita adalah Syafi'i dengan menghargai tiga mazhab lainnya. Ini Hamka dalam pernyataannya, nanti coba dilihat di buku tentang Muas Malaysia. Hamka menyatakan itu, bahwa Hamka sendiri ulama kita dari sejak dulu menyatakan bahwa Syiah itu tidak bisa diterima di Indonesia. Saya kira demikian. Saya silakan kepada saudara Profesor. Bapak Ibu bisa tengok slide. Jadi sementara Al-Mutarraf ini menjawab, bisa pula saya tulis di sini. Yang saya jawab yang fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersidang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah wa Rasul, balikkan kepada Rasul, balikkan kepada Allah, tengok Quran, balikkan kepada Rasul, tengok hadis. Kalau tak paham, fas'alu ahla zikri, tanya orang berilmu, in kuntum la ta'lamun. Maka rujuklah kepada kitab yang paling lengkap tentang zikir. Nama kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi, tentang masalah zikir-zikir tadi. Kumpulan zikir maksur dari Al-Quran dan Sunnah. Buatlah pengajian bersilatus. Jadi jangan lagi pengajian mengambang, menawang-awang di masjid mengkaji masalah Obama, Jokowi. Itu cukuplah dibahas di TV One sama Metro TV. Orang ke masjid itu mau cari masalah ibadah. Jelaskanlah Bapak Ibu, untuk bulan ini kita 4 kali tatap muka membahas kitab Al-Azkar. Alhamdulillah, Kota Dumai ini nikmat yang paling besar. Bersatu ormas-ormas dakwah. Ini yang tak ada tempat lain. Di Pekanbaru, MUI, NU, Muhammadiyah, PRT, Ittihadul Muballighin, kelompok Habaib, banyak sekali. Tapi di sini bersatu, bisa duduk bersama. Apa agenda bulan ini? Bulan ini kita fokus karena ada macam-macam zikir. Bulan ini pengajian sekota Dumai isinya zikir saja. Dakwah itu artinya mengungkap kebatilan, menunjukkan mana yang hak. Yang batil itu batil. Yang haknya mana? Nah, ini yang hak. Buatlah kurikulum makna zikir, cara berzikir, zikir-zikir dari Quran dan Sunnah, manfaat-manfaat zikir, bid'ah contoh bid'ah dhalalah dalam zikir, contoh bid'ah hasanah dalam zikir. Ini dikaji. Tak bisa saja tatap muka 2-3 kali. Pak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan putus. Jadi masyarakat itu pun waktu mau ke masjid itu dia sudah niat, saya malam tidak datanglah ke masjid. Kenapa? Saya mau mencari bahan, saya malas baca. Kalau setiap baca saya mengantuk. Dan ngaji lah. Nanti kalau ngaji ngantuk juga mati tidak. Nah, masjid.
Jadi kadang kita juga kita salahkan orang mau ke masjid tidak jadi. Dia baru di awal sudah terbacanya judulnya. Malam ini pengajian kita tentang sabar. Malam sabar, sabar juga. Atau warisan tak terbagi mengambil 2 beberapa jam. Jadi kuatlah mulai berkualitas. Alhamdulillah saya dalam Ramadan selalu dami-dami itu diisi. Alhamdulillah ini terjadi, tinggal mengisinya saja. Sikap pemerintah, sikap dai, sikap orang tua. Saya bagi 3. Sikap pemerintah mendengarkan usul dari MUI, dari Muhammadiyah, dari macam-macam. Sebagaimana dia menerima usul saat penetapan awal Ramadan, begitu juga lah usul-usul. Ini sesat Pak, ini keluar dari Ahlussunnah, ini sudah menyimpang. Karena ormas ini, MUI, dia tidak bisa mengeluarkan hukum. Dia sifatnya advice, fatwa itu tidak mengikat. Fatwa dari ormas, lalu kemudian hukum dari pemerintah. Setelah didengarnya dengan baik, mengeluarkan payung hukum, menggunakan kekuasaan, menjaga rakyat dari semua ancaman. Ancaman dan NKRI, selalu NKRI harga mati. Ancaman dari PKI, ancaman dari Cina. Jangan lupa, ancaman yang lebih hebat adalah ancaman dari aliran sesat. Karena yang ditembaknya itu otak. Kemudian sikap dai. Dai itu bagaimana? Dai melek, banyak baca, paham situasi. Jangan sampai orang sibuk masalah gapatan. Malam ini pengajian kita tentang air suci dan mensucikan. Pikir itu penting, tapi ada skala prioritas. Amat sangat penting, agak penting, kurang penting, tidak penting. Jangan di saat penting yang tidak penting diangkat. Ini ada namanya fiqhul aulawiyah, skala prioritas. Tunjukkan mana yang mungkar, ini mungkar. Jangan hanya takut masyarakat nanti, kalau saya tunjukkan ini banyak orang sakit hati. Tugas para nabi itu yang pertama menunjukkan kemungkaran. Kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Tak ada ayat menyebut kalian umat terbaik karena pergi haji bolak-balik, kalian umat terbaik karena rajin umrah, kalian umat terbaik karena rajin puasa sunat. Kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah tugas dai. Kalau tak mau menunjukkan ma'ruf, tak mau menunjukkan munkar, berhenti jadi ustaz. Sikap orang tua itu peduli. Sekarang banyak orang tua tak peduli. Saya kalau pulang ceramah dari rumah jam 1 jam 2 malam di jembatan Legok, banyak anak lajang, anak gadis konceng-konceng. Ini akibat apa? Orang tua tak peduli. Tak mungkin saya turun dari mobil, usiku mana usi kita mau. Tak bisa. Mereka itu lebih lama di rumah. Maka orang tua itu peduli. Mau kemana? Mau ke sana sebentar. Sama siapa? Sama kawan. Pulang jam berapa? Harus tanya. Jadi orang tua itu kan mesin pabrik pencetak anak. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun. Peduli, cari tahu. Saya ingat dulu waktu masih muda suka ikut silat, datang saya ke rumah saya, "Ma, ya, aku mau ikut silat." Sama siapa? Ada guru datang dari Jawa. Cuma silat. Kalau disalaminya begini, tiba-tiba bisa melompat memanjat pokok kelapa macam mana. Jangan, tak izinkan kau ikut. Kalau sempat kau ikut, dunia akhirat tak kuat kau sebagai anak. Itu pakai jin, jangan ikut. Jadi orang tua ini peduli. Kadang ayahnya peduli. Mau kemana? Mau keluar sama pacar? Jangan. Allah Pak, sebentar aja. Sekali tidak, katakan tidak. Datang mak, kasih abang. Kita dulu lima dari sini. Orang tua peduli, cari tahu, gunakan kekuasaan. Orang tua kan punya kuasa. Kalau kau keluar juga, ingat, putus subsidi. Tak dapat uang kuliah. Nah, jangan ikut orang tua. Kalau di rumah pun kita tak punya kuasa. Kalau ada bapak-bapak di rumah tak punya kuasa, operasi plastik lah. Tak usah jadi lagi. Potong kasihkan ke ayam lagi. Tentang masalah
mengadopsi anak terlantar, anak yatim, anak susah itu bagus. Bukan saya katakan tak bagus. Kalau ada niat bapak ibu mau mengambil anak, bagus. Tapi ada 3 yang tak bagus. Pertama, memakaikan bin dan binti pada anak-anak. Itu rusak itu. Jangan. Langsung turun ayat. Makana Muhammadun aba'a anim birrijalikum. Dia bukan ayah kamu. Ketika mereka menyebut Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah. Tak boleh. Yang kedua, anak adopsi dapat harta warisan. Saya tak ada anak, saya ambil anak adopsi. Ketika saya meninggal, harta warisan saya itu nanti untuk saudara kandung saya. Sekarang yang terjadi, saudara kandung tak dapat, malah anak angkat. Anak adopsi ini dapat, tapi cara dia dapat bagaimana? Wasiat tak boleh dari 1/3 harta. Bukan Islam itu tak adil, adil. Dia dapat, tapi dia dapat 1/3, tak boleh lebih. Hibah boleh, hibah waktu hidup boleh, hibah waktu sakit hukumnya sama macam wasiat. Yang kedua, batas mahram tak ada. Di batas mahram, kalau mengadopsi anak perempuan, dia sudah gadis, dia tak lagi mahram saya. Menengok dia, dulu dia kecil imut-imut, sampai besar kita yang ambil-ambil jadinya. Dia udah besar, dipakainya celana pendek. Berapa banyak orang nikah sama anak angkat gara-gara menengok anak angkat menitis air liur, menengok bini menitis air mata. Ini terjadi kisah nyata. Kenapa bapak nikah sama anak angkat bapak itu? Setiap malam saya pulang, dia bukakan pintu. Istri saya tidur, pagi dia buatkan teh manis. Pertama saya tengok anak, saya usap kepalanya anak lama-lama. Ingat, kejahatan bapak-bapak para suami itu bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ibu waspada. Man tashabbaha bi qaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, bahwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, status hadisnya sanadnya hasan, dhaif, sahih, hasan, dhaif, maudhu, statusnya hasan. Ketika saya mengatakan Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal ya, itu mengandung 4 konsekuensi. Pertama, saya mengakui Isa anak Tuhan. Yang kedua, saya mengakui Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, saya mengakui Isa mati di tiang jemuran. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada orang sesat. Kalau ada orang nyasar, Bapak mau mana? Saya mau ke Dumai Pak, tapi kami berjumpanya di Simpang Ujung Tanjung. Bapak mau ke Dumai, mestinya saya kasih tahu Pak, Bapak salah nih, Bapak balik lagi ke belakang, nanti Simpang Dumai masuk. Ini dah. Udahlah, Bapak mau mana? Mau ke Dumai, mau ke Medan dia. Selamat ya Pak ya. Menyikapi orang sesat ketiga, yang pertama tunjukkan Bapak salah. Kalau tak sanggup bilang salah, diam saja. Bapak mau mana? Mau ke Dumai. Iya. Nanti mudah-mudahan di sana ada orang masih tahu. Dia tak berani. Saya mau. Iya. Udah sampai di ujung, sampai ke ujung baju. Rupanya tak kau kasih tahu. Aku mau kasih tahu, cuma takut aku buat risiko. Nanti aku kasih tahu, tak aku kasih lagi pinjam duit. Tapi mengatakan selamat, mau kemana? Mau ke Dumai. Nah, selamat nyasar ya. Logika ini kemana? Ingat, fatwa Buya Hamka belum dicabut. Buya Hamka turun dari ketua MUI bukan karena habis jabatan, tapi karena mempertahankan harap Natal bersama pada masa pemerintahan Alam Syahrati Prawira Negara. Apa kata anaknya Rusdi Hamka? Waktu ayah turun dari ketua MUI, lebih banyak bunga yang datang mengucapkan selamat karena saat itu dia sedang istiqomah mempertahankan. Jangan seenaknya saja kita menjatuhkan itu. Inilah yang dapat saya sampaikan.